Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi dhawil majdi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha min jami'il afati wal baliyat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bi afdalil mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Segenap puji pada yang maha tinggi, sederetan puja pada yang maha kuasa. Beribu lafaz syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur. Alhamdulillah, dengan izin dan takdir Allah, sampai dengan detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat walafiat dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita mampu memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan ibadah satu pekan satu kali, yaitu sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang beberapa saat ke depan akan kita laksanakan secara berjamaah diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua yang tidak akan pernah ada nabi lagi setelah beliau, khatamin nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah penting, salah satu kewajiban kita selaku orang yang beriman adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab pertanyaan ini minimal ada 3 jawaban. Yang pertama, mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang pertama, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam bimuradih. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu jawaban yang pertama, mengapa kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi dan rasul Allah yang mendapatkan mandat dari Allah untuk memberikan syafaat pada umatnya kelak pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku akan aku berikan kepada orang-orang yang pernah melakukan dosa besar di antara umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Makanya dalam sebuah riwayat juga dinyatakan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang berbondong-bondong untuk datang meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Satu sama lain saling berbincang, kemudian mari kita datang kepada bapak kita Nabi Adam alaihi salam untuk meminta syafaat. Kemudian orang datang berbondong-bondong menuju kepada Nabi Adam alaihi salam untuk meminta syafaat. Apa jawaban Nabi Adam? Kata Nabi Adam alaihi salam, syafaat bukan milikku. Silahkan kalian datang kepada Nuh alaihi salam. Kemudian orang-orang semuanya berbondong-bondong datang menghadap kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk meminta syafaat. Ternyata jawaban Nabi Nuh juga sama, syafaat bukan milikku. Silahkan datang kepada Ibrahim alaihi salam, Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian orang-orang datang menghadap kepada Nabi Ibrahim alaihi salam meminta syafaat. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim juga menjawab, syafaat bukan milikku. Silahkan datang kepada Musa alaihi salam. Kemudian orang-orang pun datang berbondong-bondong menghadap kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta syafaat. Ternyata jawaban Nabi Musa juga sama, syafaat bukan milikku. Silahkan datang kepada Isa alaihi salam. Orang pun kemudian berbondong-bondong datang menghadap kepada Nabi Isa alaihi salam untuk meminta syafaat. Ternyata jawaban Nabi Isa juga sama. Beliau menyatakan, syafaat bukan milikku. Silahkan datang kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang pun berbondong-bondong datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, lalu dikatakan kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bangkitlah dari sujudmu, berikanlah syafaatmu, aku akan memberikan syafaat karena kemuliaanmu. Kemudian mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jawaban yang kedua, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekali lagi, karena beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul Allah yang mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, mengapa kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban yang ketiga, karena kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kamu sampai ia menjadikan aku lebih ia cintai dibandingkan dengan ayahnya, anaknya, kemudian juga manusia pada umumnya. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita tempatkan di atas segala cinta kita kepada seluruh makhluk. Apabila kita sudah sampai mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala cinta kepada seluruh makhluk, maka insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di kesempatan yang berbahagia ini, khatib juga ingin mengajak hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk mengetengahkan 3 jawaban cara agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sering-seringlah kita berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah
agar kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa yang baik untuk kita amalkan supaya kita mampu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu, kami mohon kepadamu, hubbaka, kemampuan untuk mencintaimu, wa hubba nabiyyika, dan mencintai nabimu, wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai segala aktivitas yang dapat mendekatkan kami pada cintamu. Itu doa yang baik untuk kita amalkan agar kita mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah dengan cara mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari bagaimana karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tata cara beliau dalam beribadah, bagaimana tata cara beliau dalam bergaul dalam kesehariannya bersama para sahabat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena para sahabat mendapatkan kesempatan yang istimewa, dapat langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat langsung melihat bagaimana ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah cara berjalan, bagaimana ketika Rasulullah berhadapan dengan bercakap-cakap dengan orang yang ada di hadapannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sejarah kemudian mencatat betapa kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi, melebihi kecintaan kepada dirinya, melebihi kecintaan kepada putra-putrinya, bahkan melebihi kecintaan kepada harta bendanya. Sebegitu hebatnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai kemudian Rasulullah sendiri yang kemudian memberikan persaksian, memberikan kesaksian tentang keutamaan para sahabat. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Sekali lagi, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. "Lau anna ahadakum yunfiqu mithla Uhudin dhahaban ma balagha muddahu wala nasifah." Seandainya ada di antara kalian yang meninfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, niscaya itu tidak bakal pernah bisa menyamai keutamaan sahabat-sahabatku, meskipun hanya segenggaman tangan, bahkan setengahnya tidak sama sekali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja Rasulullah menyatakan ini bukan tiba-tiba, tetapi justru karena Rasulullah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kecintaan para sahabat kepada beliau sangat luar biasa. Bukan hanya harta yang dikorbankan, tetapi bahkan jiwa raga dikorbankan untuk membela agama Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga adalah kita harus menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti ia telah mencintai aku. "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang mencintai aku, maka kelak dia akan bersama-sama dengan aku di surga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mampu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala cinta kita kepada seluruh makhluk, yang dengan demikian kita berkesempatan untuk mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau kelak pada hari kiamat, dan kita berkesempatan untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh kehusyuan dan penuh ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa berkenan untuk memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang dari waktu ke waktu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk menuntun dan membimbing kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang terus-menerus meningkatkan penghambaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal salih, dan salah satunya adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala cinta kita kepada seluruh makhluk. Dengan demikian kita akan termasuk kepada hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang muqarrabin, hamba Allah yang muhsinin, yang kelak akan digembirakan oleh Allah dengan dimasukkannya kita ke dalam surga Allah Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah.